Cetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Champions Declan Rice kena aksi lemparan supporter lawan. Arsenal dapat angin segar dalam perburuan Alexander Isak. Arsenal mulai negosiasi dengan RB Leipzig. Cetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Champions Declan Rice kena aksi lemparan supporter lawan. Seperti yang kita tahu, Arsenal membuka keunggulan melawan Dinamo Zagreb hanya 104 detik setelah pertandingan dimulai, yakni melalui gol yang dicetak oleh Declan Rice. Gol ini tercatat sebagai gol tercepat Arsenal di Liga Champions dalam lebih dari 10 tahun, yakni menurut data dari Squawka. Pada November 2014 sendiri, Yaya Sanogo sebelumnya mencetak gol ke gawang Borussia Dortmund hanya dalam waktu 72 detik, yang menjadi rekor saat itu. Gol tersebut juga menjadi gol pertama Declan Rice di Liga Champions setelah melewati 15 pertandingan tanpa mencetak gol di kompetisi bergengsi ini. Arsenal sendiri akhirnya menang 3-0 pada pertandingan yang dimainkan di Emirates Stadium pada Kamis dini hari kemarin, di mana dua gol lainnya diselesaikan oleh Kai Havertz pada menit 66 dan Martin Odegaard pada menit 90+1. Menanggapi hal ini, manajer Arsenal Mikel Arteta pun memuji penampilan Declan Rice yang dinilainya sangat dinamis pada laga ini. Arteta pun percaya bahwasanya gelandang andalannya itu kembali ke performa terbaiknya setelah sempat terganggu oleh cedera kaki. Naasnya, gelandang Declan Rice pun pada pertandingan ini menjadi korban aksi tidak suportif dari supporter tim tamu. Insiden itu bermula setelah Declan Rice mencetak gol pembuka hanya 2 menit setelah kick-off. Gol ini pun memicu kemarahan sebagian supporter Dinamo Zagreb. Alih-alih mendukung tim mereka dengan cara yang suportif, sejumlah supporter pun melampiaskan kekesalan dengan melemparkan berbagai benda setiap kali Rice mendekati tiang sudut. Lalu pada menit ke-10, insiden pertama terjadi ketika botol, gelas plastik hingga korek api dilemparkan ke arah Declan Rice. Kejadian pun memburuk pada menit ke-27, di mana intensitas lemparan meningkat dan satu di antara benda mengenai kepala Rice. Perilaku tidak suportif ini pun menuai kecaman luas di media sosial. Banyak pihak menilai tindakan ini tidak hanya merusak citra Dinamo Zagreb, tapi juga berpotensi membuat klub dikenai sanksi oleh UEFA. UEFA sendiri memiliki wewenang untuk menjatuhkan denda atau bahkan hukuman yang lebih berat atas insiden ini. Insiden itu pun memunculkan juga kritik terhadap wasit pertandingan Daniel Seabird dari mantan wasit FIFA dan Premier League Keith Haggard, di mana Haggard menilai Seabird gagal menangani situasi dengan tepat ketika Rice dihujani benda-benda berbahaya. Arsenal dapat angin segar dalam perburuan Alexander Isak. Arsenal kembali mendapatkan kabar terkait perburuan mereka terhadap striker Newcastle United Alexander Isak, di mana klub berjuluk The Magpies itu kini dikabarkan tengah mengincar striker baru yang bisa menjadi peluang bagi The Gunners untuk merekrut Alexander Isak. Meriam London sendiri telah lama dikaitkan dengan Alexander Isak sejak musim panas lalu. Ketertarikan Meriam London semakin meningkat setelah mereka mengalami kesulitan di lini depan musim ini, yang menyebabkan kekalahan beruntun melawan Newcastle dan Manchester United. Selain itu, cedera pada sejumlah penyerang kunci pun juga mempersulit upaya tim untuk bersaing di papan atas. Di sisi lain, Newcastle United menegaskan bahwa mereka tidak berniat menjual bintang utamanya itu. Klub asuhan Eddie Howe itu mematok harga lebih dari 115 juta pound sterling untuk mempertimbangkan melepas Isak. Sebagai informasi, penyerang asal Swedia itu memang tampil luar biasa musim ini dengan mencetak 15 gol di Premier League. Meski disebutkan tidak ingin melepas sang pemain bintang, namun kabar terbaru dari The Chronicle menyebutkan bahwa Arsenal mendapatkan angin segar. Pasalnya, Newcastle dikabarkan sedang memantau striker Lille, Jonathan David, yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Langkah ini pun bisa menjadi sinyal bahwa The Magpies sedang bersiap untuk kehidupan tanpa Isak. Laporan tersebut pun mengungkapkan bahwa Newcastle juga telah melakukan langkah awal dengan mengirim perwakilan tingkat tinggi untuk menyaksikan kemenangan 2-1 Lille atas Nice baru-baru ini. Jonathan David, penyerang Kanada berusia 25 tahun itu pun menjadi target utama klub-klub Eropa lainnya dan telah menyatakan keterbukaannya untuk pindah ke Premier League. Jonathan David pun juga menarik perhatian Newcastle dalam laga Liga Champions melawan Liverpool, di mana dalam pertandingan itu ia mencetak gol penyeimbang di Anfield meski Lille harus bermain dengan 10 pemain sebelum akhirnya Liverpool menang 2-1.
Belum jelas apakah Newcastle ingin menjadikan David sebagai pengganti langsung Isak atau sebagai partner di lini depan. Namun kedatangan David berpotensi membuat Newcastle lebih fleksibel dan mungkin membuka jalan bagi Isak untuk kemudian bergabung dengan Arsenal. Tentunya dengan harga yang sesuai. Arsenal mulai negosiasi dengan RB Leipzig. Seperti yang kita tahu dan sudah menjadi pembahasan yang sering kali, di mana meriam London saat ini tengah mencari sejumlah opsi striker, baik untuk bursa transfer Januari maupun musim panas mendatang. Karena memang tim terus menghadapi kekurangan sosok striker yang tangguh. Menurut laporan dari Talksport, Arsenal sendiri telah memulai langkah awal dalam mengejar penyerang RB Leipzig Benjamin Sesko. Klub asal London Utara ini pun kembali menunjukkan minat pada Sesko setelah sebelumnya tertarik pada pemain 21 tahun itu sejak tahun lalu. Meskipun demikian, transfer pada tengah musim masih terasa sulit karena Leipzig enggan menjualnya. Meski tim asal Jerman itu baru saja tersingkir dari Liga Champions. Untuk memperjelas, agen Sesko pun juga menegaskan bahwa peminjaman pada bulan Januari tidak menjadi pilihan yang dipertimbangkan. Sesko sendiri tetap menjadi target utama Arsenal dalam pencarian striker baru, apalagi dengan cedera ACL yang dialami oleh Gabriel Jesus pada awal Januari ini. Pemain asal Slovenia ini pun sempat menjadi incaran Arsenal pada bursa transfer musim panas kemarin. Namun ia memilih untuk memperpanjang kontraknya di Leipzig demi melanjutkan karirnya. Dengan harga sekitar 70 juta pound, Sesko pun baru saja bergabung dengan Leipzig pada 2023 setelah sebelumnya bermain di RB Salzburg dan FC Liefering, tim cadangan Salzburg. Di Bundesliga, ia pun telah mencetak 8 gol dan memberikan 2 assist sejauh musim ini. Selama karirnya di Leipzig sendiri, Sesko pun juga telah mencetak 31 gol dalam 67 pertandingan. Ia juga berhasil meraih beberapa gelar bergengsi seperti Bundesliga Austria, Piala Austria, dan Piala Super DFL. Pada penghargaan individu, Sesko pun dinobatkan sebagai pemain sepak bola terbaik Slovenia pada 2022 dan memenangkan penghargaan pemain termuda terbaik Slovenia selama 3 tahun berturut-turut dari 2021 hingga 2023. Maka tak heran, Benjamin Sesko terus menjadi bidikan meriam London untuk bisa diboyong ke London Utara.